Pramita Jamil. Saya Anisya Arsyawal. Saya Iqbal. Saya Nur Syafiqa. Dalam wawancara ini, kami akan mewawancarai salah satu guru kami, yaitu Ibu Delphi, mengenai tentang dampak iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Kami dari kelompok 4 mendapatkan tugas PPKN untuk mewawancarai Ibu tentang perkembangan teknologi. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah teknologi sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat berpengaruh. Apa alasan Ibu mengatakan bahwa teknologi itu sangat berpengaruh bagi kehidupan Ibu? Karena dengan adanya teknologi sangat mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, ada informasi dari luar bisa kita dapatkan walaupun kita tetap ada dalam rumah. Contoh lain, kita bisa berbagi informasi terhadap sesama dan lainnya. Kemudian menurut Ibu itu dalam teknologi kita dapat mengetahui segala hal dengan cepat. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu apakah dampak positif bagi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi NKRI? Untuk NKRI sangat banyak. Contoh salah satunya itu di dunia pendidikan. Dengan memperbaiki dunia pendidikan dengan adanya teknologi, maka akan membantu perkembangan yang baik untuk dunia pendidikan dan dunia lainnya. Kan tadi sudah mengatakan dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat dampak negatifnya? Oh, tentu. Setiap sesuatu itu memiliki dampak positif, tapi tidak terlupakan dengan dampak negatifnya. Salah satunya penggunaan teknologi. Contoh kalau misalnya di dunia pendidikan, banyak siswa yang menggunakannya untuk menonton ini, menonton itu, menggali informasi yang buruk, ini. Bahkan ada beberapa manusia yang tidak bisa memilah antara informasi yang dapat dicerna dan yang tidak dapat dicerna. Jadi menurut Ibu dampak negatifnya seperti ini. Nah, menurut Ibu apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak negatifnya? Salah satunya untuk mencegah dampak tersebut, ada beberapa pihak yang harusnya menutup situs-situs yang tidak dapat dicerna atau tidak dapat dicerna, tidak dapat dikonsumsi publik. Ada beberapa informasi yang memang seharusnya tidak dapat diketahui untuk anak-anak, harusnya ada pembatasan untuk itu. Tetapi untuk yang orang-orang dewasa harusnya ada workshop atau ada sedikit pembagian informasi umum untuk dampak-dampak yang dapat ditimbulkan apabila terus mendapatkan efek-efek tersebut. Terima kasih atas jawaban Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sih perkembangan teknologi membantu Ibu selama ini dalam proses pembelajaran di kelas? Sangat membantu, karena sangat memudahkan untuk berkomunikasi dengan siswa-siswa, memberi mereka bantuan untuk mendapatkan informasi dari Google misalnya, atau dari informasi manapun, sehingga mereka dimudahkan untuk mengerjakan soal-soal, misalnya kalau ada tugas, apalagi, dan lainnya. Nah, dari jawaban Ibu, menurut Ibu apakah penggunaan media sosial seperti YouTube, WA, dan email dapat diterapkan pada pembelajaran? Untuk keadaan tertentu itu bisa diterapkan, tapi ada juga situasi yang tidak dapat diterapkan untuk itu. Contoh, misalnya dalam pembelajaran di kelas itu kadang mereka diberi kebebasan untuk mencari informasi di teknologi yang kalian miliki, misalnya yang di handphone. Biasanya kalian dipercayakan untuk mencari informasi tentang pembelajaran tersebut, tapi ternyata masih ada salah satu atau beberapa lah siswa yang tetap mencari yang buruk-buruk, yang tidak seharusnya dicari saat itu, mereka tetap melakukan itu. Nah, menurut Ibu apakah cara itu efektif untuk pembelajaran kelas? Ya, sama seperti tadi, untuk situasi tertentu efektif, tertentunya lagi tidak. Jadi tidak semua efektif. Tapi harusnya itu efektif untuk perkembangan lah, untuk perubahan yang lebih baik harusnya. Menurut Ibu seberapa efektif penggunaan teknologi informasi bagi Ibu selain untuk media belajar? Kalau saya pribadi, untuk menghibur diri, mengisi kekosongan, mencari informasi. Siapa tahu ada gosip baru di luar, nah cepat kita dapat.
telepon suami. Nih, apalagi? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi tantangan terberat Ibu terkait teknologi dalam proses pembelajaran di kelas? Kurang lebih seperti tadi. Ada beberapa siswa yang tidak bisa dikontrol. Mereka itu masih tidak tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Padahal sudah dewasa, harusnya mereka sadar, tapi itu yang kurang. Untuk itu sebenarnya kekurangannya mungkin terletak di saya karena kurang kontrol untuk mereka. Terima kasih atas jawaban Ibu. Dari sini saya mendapatkan wawasan tentang perkembangan teknologi. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk kami wawancarai. Sekian wawancara dari kami tentang perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.